Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ungkap lonjakan harga minyak kita di pasaran dipicu tersedotnya pasokan ke program bantuan pangan dalam 2 bulan terakhir. Terkait hal tersebut, kemarin Rabu Zulhas pun mengatakan pemerintah putuskan minyak kita tidak lagi jadi satu-satunya merek yang digunakan dalam paket program bantuan pangan. Kini Perum Bulog diperbolehkan menyalurkan minyak goreng merek lain dengan harga yang sama. Dengan begitu diharapkan ketersediaan minyak kita di pasaran tetap terjaga dan harganya pun stabil. Naik kan gitu kok naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan, 33 juta kali 2 bulan kali 2 liter. Pakai minyak itu. Nah sekarang kita berubah, bantuan pangan nanti kita akan pakai merek apa saja dengan harga yang sama, tentu kita akan minta kepada produsen sehingga minyak kita tidak terganggu di pasarnya. Pemirsa, pemerintah Indonesia akan mengimpor 150 juta barel minyak mentah atau crude dari Rusia. Ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta hari Jumat, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Yulio Tanjung menegaskan komitmen impor tersebut akan dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026. Meski demikian, pemirsa, Yulio juga menjelaskan jatah impor minyak mentah tersebut masih belum dikirim ke Indonesia sebab pemerintah masih menentukan skema yang akan digunakan dan membuat aturannya. Sementara itu terkait impor LPG masih dalam tahap negosiasi. Untuk komitmen impor minyak dari Rusia ini kan baru negosiasi kemarin, kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menjelaskan kenaikan harga LPG non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 tidak diatur oleh pemerintah karena harus menyesuaikan dengan mekanisme harga pasar global. Kemarin Senin di Gedung Kementerian SDM Jakarta, Bahlil juga tegaskan LPG non-subsidi memang diperuntukkan bagi sektor industri, hotel, dan restoran, sehingga harganya tergantung pada pergerakan harga minyak dunia. Sementara itu, terkait stok dan harga LPG subsidi 3 kg, pemerintah pastikan tetap dalam kondisi aman dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional. Dan harganya tidak ada kenaikan, flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Pemirsa, berikut kami hadirkan untuk Anda daftar harga LPG non-subsidi 18 April 2026 di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk wilayah Aceh, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp111.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp230.000. Di kawasan Jakarta, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp107.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp228.000. Lalu di daerah Kalimantan Timur, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp114.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp238.000.
Sementara itu di Sulawesi Selatan LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp111.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp230.000. Di Bali, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp107.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp228.000. Kemudian di Maluku, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp134.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp285.000. Dan di Papua, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp134.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp285.000. Belum mencapai kata sepakat, Amerika perpanjang gencatan senjata dan menuntut Iran tak gunakan nuklir. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Bukti melakukan tindak pidana korupsi dana hibah pokok pikiran atau POKIR senilai 247,9 miliar. Ketua dan 2 anggota DPRD Magetan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan, Jawa Timur pada Kamis petang. Selain ketiganya, 3 orang lain yang merupakan staf DPRD juga turut ditetapkan tersangka dan langsung ditahan di Lapas Kelas 2B Magetan. Menangis histeris, itulah ekspresi yang terlihat dari Ketua DPRD Magetan Suratno saat digiring keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Magetan menuju mobil tahanan. Dengan pengawalan ketat dan tangan terborgol, air matanya menetes deras seolah-olah menyesali perbuatannya. Suratno bersama dengan 5 orang lainnya menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran senilai Rp242,9 miliar. Ia bersama dengan tersangka lainnya tampak lemas usai diperiksa selama 8 jam oleh jaksa. Penetapan tersangka Ketua DPRD Magetan tahun 2024 hingga 2029 ini dilakukan setelah Kejari Magetan memeriksa 35 orang saksi dengan alat bukti berupa 788 bundel dokumen dan 12 barang bukti elektronik. Para pelaku korupsi ini menguasai seluruh tahapan hibah, mulai dari perencanaan hingga pencairan dari total anggaran Rp335,8 miliar yang terrealisasi. Sementara mereka diduga mengantongi Rp242,9 miliar yang disalurkan melalui 13 OPD. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor KAP 797 tanggal 23 April 2006, surat perintah penyidikan nomor print 122 yang semuanya ditanggalkan tanggal 23. Dia ada 6 surat penetapan tersangka. Ke-6 tersangka dugaan tindak pidana korupsi ini kemudian dibawa ke rutan kelas 2B Magetan untuk menjalani penahanan selama 20 hari. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, Ustadz Khalid Basamalah memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Ia menegaskan dirinya hadir sebagai saksi bukan tersangka. Khalid menjelaskan pemeriksaan kali ini berkaitan dengan perannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus. Ia juga mengaku telah mengembalikan dana sebesar Rp8,4 miliar ke KPK, di mana dana tersebut ia terima dari pihak lain. Khalid juga menyatakan dirinya sebagai korban dalam perkara ini. Saya dipanggil kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Mutiara Haji. Makanya kami semua terdaftar di PT Muhibah. Dan sudah kami serahkan semua ke pihak KPK data itu. Saya pun namanya di PT Muhibah. Gitu. Nah, pada saat kami sudah keluar visanya kami berangkat, ya kami tahunya itu dari PT Muhibah. Jadi kami cuma sampai di situ, kami tidak pernah tahu masalah Kementerian Agama, stafnya, nggak pernah kami interaksi sama sekali.
Makanya saya bahasakan kami korban. PT Muhibah mengembalikan dana kepada kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar 8,4 M kan gitu. Dan pada saat kita dikembalikan, kami nggak disampaikan itu uang apa. Kami dikasih aja. Nah, waktu dipanggil sama KPK mengatakan, Ustadz ada uang dari visa itu. Saya bilang iya ada. Ustadz harus kembalikan. Baik, kita kembalikan.